Dan langsung masuk ke pengertian akal. Menurut bahasa Arab, kita pertama masuk ke bahasa Arab dulu. Akal berarti dari bahasa akal yang berarti akal dan pikiran, daya atau proses pikiran yang lebih tinggi berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Itu sarana untuk mengiringi kita dalam memahami suatu ilmu dan lain-lainnya. Dalam Al-Quran, kata akal hanya terdapat dalam bentuk kata kerja, misalnya akhalu, takhilu, nahil, dan lain-lainnya. Dan semuanya itu mengandung arti paham atau mengerti. Jadi akal adalah suatu daya berpikir untuk berusaha menempatkan sesuatu pada tempatnya supaya terhindar dari malapetaka dan suatu nilai kehinaan. Jadi teman-teman, ketika kita menggunakan akal dengan tepat, maka kita akan terhindar dari malapetaka atau suatu nilai kehinaan dan lain-lainnya, hal-hal yang sifatnya buruk ya. Berarti dengan keterangan di atas bahwa makhluk berakal harus berpikir, bersikap, dan berbuat dan berkata ke arah yang benar atau tepat. Dan makhluk berakal sendiri harus mempunyai prioritas. Jadi ketika kita memiliki akal, kita harus mempunyai prioritas yang mana pastinya yang kita prioritaskan yaitu hal-hal yang benar ya, atau yang baik untuk kita. Terus di sini kita langsung masuk ke akal dalam bahasa Indonesia. Sudah sering terdengar mungkin bagi teman-teman, yaitu akal berarti alat berpikir atau daya pikir untuk mengerti pikiran, ingatan ya. Akal juga berarti daya pikir untuk memahami sesuatu dan sebagainya, atau bahkan jalan untuk mencari solusi. Lanjut saja ke akal menurut istilah. Di sini ada menurut Al-Ghazali, menurut Abu Bakar Arabi, ada menurut Isuzu. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Di sini kita masuk ke menurut Imam Al-Ghazali. Di sini akal memiliki 4 pengertian, nggih. Yang pertama, akal adalah satu sifat yang membedakan manusia dengan binatang, nggih. Sudah hakikatnya, nggih. Dan merupakan potensi yang dapat menerima memahami pengetahuan berdasarkan pemikiran, dan akal mampu menghasilkan produk-produk pemikiran yang canggih, yaitu misal inovasi dan lain-lain. Yang kedua, akal adalah pengetahuan yang telah tersimpan dalam diri anak yang mumayyiz atau anak yang baligh gitu. Yang ketiga, akal adalah pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman perjalanan hidup. Jadi ketika kita mempunyai kenangan hidup yang mungkin dapat memotivasi kita atau jalanannya itu bisa membuat kita lebih percaya diri lagi. Yang keempat, mampu menguatkan diri manusia sehingga ia mampu memperhitungkan akibat-akibat dari sesuatunya. Ini suatu kelebihan dari akal bahwa kita bisa memprediksi apakah ini hal yang baik untuk kita atau bahkan sebaliknya. Sedangkan menurut Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, akal sebagai ilmu di sini yaitu sifat yang dengarnya persepsi ilmu dapat dihasilkan. Abu Bakar Al-Arabi berdasarkan pendapatnya dengan ayat Al-Quran, yang mana memberikan motivasi terapan terhadap sesuatu yang diinformasikan dengan ayat-ayat tersebut. Dan yang terakhir, menurut Isuzu, akal di zaman jahiliyah dipakai dalam arti kecerdasan praktis ya. Dapat digarisbawahi bahwa kecerdasan praktis yang di dalam istilah psikologi modern disebutkan kecakapan memecahkan masalah. Lebih lanjut disebutkan bahwa kata akal masuk dalam falsafah Islam dan mengalami perubahan arti. Jadi pada zaman jahiliyah itu akal hanya digunakan untuk kecerdasan praktis. Yaitu apa? Kecerdasan praktis itu ya kecakapan memecahkan masalah. Jadi ketika kita dihadapkan suatu masalah, misal masalah A, nanti akal ini digunakan untuk memecahkan masalah A tersebut. Dan dalam pandangan para filosofis Islam, akal merupakan daya berpikir yang terdapat dalam diri manusia. Jadi pengertiannya yaitu sama dengan nous yang ada dalam filsafat Yunani. Bahkan dalam ayat-ayat Al-Quran yang dapat disimpulkan bahwa akal merupakan daya pikir yang berpusat di kepala, malahan sama dengan qalbu yang berpusat di dada. Jadi kesimpulannya di sini, akal adalah sarana untuk kita berpikir, menghasilkan suatu pemikiran atau mengiringi kita dalam mencari ilmu pengetahuan. Jadi baik teman-teman, langsung lanjut ke poin selanjutnya, yaitu dari teman saya.